Hai sahabat Fact Humor, kembali lagi bersama sang pengisi suara dari channel Fact Humor. Kali ini Fact Humor akan memberikan data fakta yang menarik lagi. Mau tahu seperti apa fakta yang menarik dan uniknya? Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya sahabat Fact Humor tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan fakta unik menariknya dari channel ini. Simak terus videonya dan selamat menonton. Kacang-kacang tarahu. Yuk siapin dulu biar enak dengernya. Sambil nonton kita gaduh kacang dan tarahunya bos. Bukan sasaran, taburkan sari, kerut anti bocor campur di. Kali ini Fact Humor bakal bawain alur cerita film The Warriors. The Warriors adalah film trailer laga Amerika Serikat tahun 1979 yang disutradarai oleh Walter Hill, yang ceritanya berdasarkan novel tahun 1965 dengan nama yang sama karya Sol Yurik. Seperti novel, film ini meminjam unsur-unsur dari Anabasis. Siapa sih yang nggak tahu film yang satu ini? Yang pasti pernah lo mainin di PS2. Kira-kira tahun berapa ya game ini populer di kalangan rental PS? Sampai stick rusak gitu sih. Nah, film ini menceritakan tentang sebuah geng yaitu The Warriors yang beranggotakan Cleon, Swan, Ajax, Rembrandt, Snow, Chochis, Vermin, Cowboy, dan Fox. Berangkat dari Coney Island ke wilayah Bronx untuk menghadiri sebuah pertemuan tertutup dengan syarat semua geng tidak boleh membawa senjata alias tangan kosong. Di Bronx semua geng hadir untuk melihat tokoh sekaligus pemimpin dari geng Gramercy Reef yang bernama Cyrus untuk berpidato. Nah, kalau kalian nggak tahu Cyrus itu pemimpin dari geng paling besar di Amerika Serikat yang diyakini oleh semua geng, yang sekaligus mengajak semua geng berkumpul di Bronx dengan tujuan ingin membawa perdamaian dari semua geng yang ada di Amerika. Scene pertama dibuka dengan para geng dari berbagai wilayah yang datang untuk menghadiri sebuah pertemuan tertutup di Bronx. Buzzeng, di sini banyak bedah gengnya, sampai 900 orang kayaknya sih. Oke, di sini kita bakal dikasih lihat sebuah pertemuan dari berbagai geng kayak di lapangan gitu, buat ngedengerin si Cyrus ceramah atau pidato di depan semua geng. Yang isi pidatonya buat ngedamain semua geng dengan tujuan bakal nguasain jalanan di negara Amerika. Di tengah pidato, Cyrus tiba-tiba ditembak oleh Luther, yaitu salah satu anggota geng bernama Rogus. Bentar. Di sini si Fox sempat pergi ya dari ke rumah teman-temannya dan nggak sengaja lihat si Luther nembak si Cyrus. Ketika Om Cyrus tertembak, para polisi tiba-tiba langsung menghadang di area pertemuan tersebut, guys. Masing-masing orang akhirnya kabur untuk menyelamatkan diri, mulai dari geng yang besar sampai geng yang kecil lari terbirit-birit. Kalian meminta seluruh anggota The Warriors pergi lebih dahulu. Di saat gengnya pergi, kalian melihat Cyrus deg-degan untuk mengakhiri rasa penasarannya, apakah Om Cyrus benar-benar mati atau belum. Namun, di saat bersamaan, Luther meneriakkan Cleon adalah sang pembunuh Om Cyrus di depan para anggota Rips. Secara langsung akhirnya Cleon dihantam para anggota Rips yang membuatnya dirinya sendiri hampir terbunuh. Tapi belum tahu juga karena scene di sini nggak menunjukin si Cleon ini benar-benar mati, terbunuh oleh karena digemukin gitu, atau bisa ngelolosin diri. Kita nggak pernah tahu sampai kaset di PS2 nya itu tamat nggak ditunjukkan Cleon itu benar-benar terbunuh, tahu nggak ya. Dan The Warriors berhasil kabur ke wilayah pemakaman, atau di Indonesia itu lebih terkenal kuburan. Serem sih, angker gitu, tapi mereka nggak merasa meridik. Di sini Swan menyadari ya bahwa si Cleon alias ketua gengnya nggak ada. Mengetahui Cleon telah hilang, Swan otomatis menjadi ketua geng atau war chief, karena sebelumnya ialah yang dipilih Cleon sebagai wakil ketua geng. Tetapi Ajax kurang setuju dan menentang Swan menjadi ketua. Tetapi akhirnya si Ajax menerima nih, dan karena dinasihatin rekannya agar tetap bergerak dan bersatu. The Warriors memutuskan balik lagi ke kota asalnya, yaitu Coney Island.
Tapi buat balik ke Coney Island masih gampang balikin telapak tangan yang lu kira ya. Soalnya di sini The Warriors dituduh sebagai biang keladi alias yang menembak Om Cyrus. Scene berpindah suatu tempat Gramercy Park, yaitu markas Reeves. Di sini semua anak-anak Reeves sudah mengetahui bahwa yang membunuh Cyrus adalah The Warriors, dan mereka menginginkan semua anak-anak The Warriors ditemukan. Sampai disiarin di radio gitu. Kalau yang pemain player PS2 kasih tahu kan ada scene yang menunjukkan itu di PS2 itu ada suara operator. Setelah berita tersebar, seluruh geng di kota New York benar-benar mencari keberadaan The Warriors. Di perjalanan The Warriors menuju stasiun kereta, The Warriors dikejar oleh geng serba gundul alias Turnbull. Namun The Warriors tetap dapat lolos. Buseng, ini kalau di PS gue berapa kali untuk menyelesaikan misi. Ya paling stick PS lu kudu rusak dulu baru bisa tamat. Lanjut. Di tengah perjalanan kereta, nasib The Warriors tidaklah beruntung karena rel kereta yang dinaiki The Warriors mengalami trouble hingga mengakibatkan The Warriors harus turun dari kereta dan berjalan kaki untuk ke stasiun selanjutnya. Di tengah perjalanan, The Warriors bertemu dengan sebuah geng kecil, geng yang nggak ada namanya lah pokoknya, alias ecek-ecek gitu, yang bernama The Orphans, dan berhasil menculik satu anggota perempuannya yang bernama Mercy. Tapi di sini di tanda kutip ya, kita nggak tahu ini Mercy ini benar anggota The Orphan atau hanya cabai-cabiannya The Orphan. Bentar, itu si Mercy pakai tank top, tapi kok datar gitu ya? Di peron Broadway, The Warriors bingung mengapa stasiun menjadi sepi. Tiba-tiba The Warriors tahu bahwa stasiun sepi karena kepungan polisi yang mencari para anggota geng. Akhirnya The Warriors terpisah menjadi dua bagian, yakni Swan, Ajax, Cowboy, Snow pergi ke arah jalan Broadway, sedangkan Cochise, Fox, dan Fermin Rebrand dan juga ada si cabe-cabian Mercy pergi ke arah pemberhentian Union Square. Sementara itu Fox rela meninggoy alias meninggal demi menyelamatkan Mercy dari kepungan polisi. Ini perempuan emang bener-bener dah, dimana-mana emang woman is always right. Fox terbunuh akibat terdorong oleh polisi ke rel kereta. Cochise, Fermin, dan Rembrandt berhasil melarikan diri ke Union Square. Namun Ajax, Swan, Snow, dan Cowboy harus berhadapan dengan geng baseball Furies. The Warriors terus dikejar-kejar sama geng baseball Furies sampai terjadilah pertarungan sengit antara geng baseball Furies dan The Warriors di Taman Riverside. Nah ini epic banget sih Ajak. Kalau di PS X sama kotaknya dibarengin nih cuy, kayak combo gitu, cok dapet lah combo. Dan geng baseball Furies kalah dan terjatuh. The Warriors mengambil tongkat baseball milik Furies. Tetapi di tengah perjalanan ke Union Square, Ajax melenceng nih, tidak mencoba untuk modusin seorang wanita yang lagi sendirian di bangku taman. Jax ganteng doang buat cewek depan gang. Di saat Ajax baru pengen anggur, grepe-grepe. Bentar, kesel banget. Nah, ganteng doang sih emang, tapi sangean. Dan akhirnya Ajax tertangkap polisi karena birahinya sendiri. Dan yang nggak Ajax tahu kalau wanita tersebut adalah reserse intel. Dan scene berpindah ke Swan dan Mercy lagi. Ketika Swan dan Mercy sedang jalan di peron subway, tiba-tiba masih ada polisi yang sedang berpatroli. Seketika mereka kabur untuk escape dari polisi tersebut. Langsung si warcis Swan ini melemparkan stick baseball ke kaki polisi. Dan mulai ada polisi lain yang melihat Swan dan Mercy langsung auto diteriakin, "Woi!" Mereka berdua akhirnya nggak ada pilihan selain lari ke lorong subway tersebut.
Di lain tempat, di Union Square, Vermin, Chocis, dan Rembrandt bertemu dengan sekelompok wanita yang akhirnya menggoda para The Warriors. Tetapi mereka nggak tahu nih kalau sekelompok wanita tersebut ada geng The Lizzies, gangster wanita yang cantik tapi guanas. Di markasnya The Lizzies ini benar-benar wanita semua, nggak ada simel ataupun yang jadi-jadian gitu ataupun tulang lunak gitu deh. Wih, di markasnya mereka pada ngerokok dan minum-minum temulawak gitu, Cuk. Itu bir, Cuk, bukan temulawak yang dijual di warteg. Saat Vermin dan Chocis bebas memilih wanita layaknya di Spa Plus Plus, si Rembrandt yang agak lugu ini masih nggak tertarik dengan wanita ini sama sekali. Kayak ada rasa curiga gitu. Ya, maklumlah naluri laki-laki. Nah ini si Vermin langsung aja ngegas salah satu perempuan geng The Lizzies dan langsung nyosor soang gitu lah. Melihat Vermin, si Chocis ini nggak tahan juga, Cuk. Scene balik lagi ke Swan dan Mercy yang sedang berjalan di lorong subway. Si Mercy sempat ngeluh gitu kalau dia tuh capek jalan dan butuh istirahat, tapi ditolak mentah-mentah sama si Swan dan disuruh jalan terus. Di sela-sela berjalan mereka ini, si Mercy curi-curi kesempatan agar bisa dikasih istirahat gitu sama si Swan. Dan mereka agak sedikit debat soal kehidupan gitu, Cuk. Di sela-sela debatnya itu, si Mercy langsung aja pegang wajah Swan dan langsung bersilat lidah. Tapi si Swan yang awalnya menikmati tiba-tiba langsung mundur gitu dari tubuh Mercy dan langsung ngajakin menunggu kereta selanjutnya untuk melanjutkan perjalanan. Mungkin si Mercy belum sikat gigi kali ya, Cuk, atau napasnya nggak segar gitu. Di peron Union Square, semua anggota The Warriors dan Mercy bertemu lagi dan harus menghadapi The Punks yang anggotanya pakai baju kodok semua. The Warriors berhasil menghadapi The Punks di WC peron, bener-bener rusuh parah, tapi berhasil ditundukkan oleh The Warriors, Cuk, dan berhasil menaiki kereta untuk menuju ke Coney Island. Di saat The Warriors sedang berjalan di Taman Ria Wonder Wheel, tiba-tiba geng Rogus yang sedang mengendap-endap dari belakang menggunakan mobil. Si Swan pun langsung sadar dan dengan gaya stay cool-nya itu langsung memberikan kode ke anggotanya untuk siap-siap untuk bertempur dan mempersiapkan senjata dari alat-alat rongsokan yang tersedia seperti pipa ledeng, besi tua, dan pecahan botol. Tiba-tiba si loser mainin botol yang ditempelkan di jarinya gitu sambil meledek The Warriors dengan nyanyiannya. Tapi Swan make sure lagi nih ke anggotanya untuk prepare to war. Dibawalah Rogus itu ke area pantai, tapi bukan buat berenang, apalagi buat nyewa banana boat ya, Cuk. Yah, lo kata jalan-jalan ke Anyer, Cuk. Ketika bertatapan face to face dengan geng Rogus, tiba-tiba si pecundang loser ini mengeluarkan pistol, Cuk, secara tiba-tiba. Tapi dengan ilmu hitamnya si Swan, akhirnya Swan bisa menghindari dan melempar pisau lipatnya ke arah tangan loser. Lu ini adegannya bener-bener epic nih. Dibilang slow motion, nggak juga, tapi dibilang secepat kilat buat ngindarin peluru, ya bisa juga sih dibilang gitu. Tiba-tiba Swan menghindar, langsung lempar pisaunya itu ke tangan loser. Tapi yang gue heran ini, kenapa pelurunya itu nggak kena si Swan? Padahal peluru lebih cepet gitu dari bacotnya si Swan. Walaupun si Swan nggak ngebacot sih. Tapi pas lagi epicnya itu, tiba-tiba satu batalion Rift datang secara mistis gitu, Cuk. Tapi nggak ada yang kaget gitu, Cuk, karena emang udah dalam skenario si sutradaranya. Dan tiba-tiba geng Rift mengetahui siapa dibalik penembakan Om Cyrus ini, Cuk, dan mempersilahkan The Warriors jalan dan meninggalkan area pantai dengan gagahnya. Ya kayak dikasih jalan gitu kan sama ormas. Cerita ini The Rift ini ormas lama, tapi nggak mintain ke pedagang kecil ya. Dan film benar-benar di end sangat